anak cerdas dan kreatif. Mari kita semangat bersama, kita belajar bersama. Yuk, kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya? Yuk kita bersama-sama dan masih di Pak UU Channel. Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada narasi, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada persuasi, yang keempat ada argumentasi, dan yang kelima ada eksposisi, gitu ya. Kita cermati bersama-sama pengertian dari jenis-jenis paragraf berikut ini. Ya, narasi. Narasi merupakan paragraf yang berisi pengisahan suatu cerita atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Ya, sedangkan deskripsi paragraf yang berisi penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Ya, paragraf yang mengembangkan suatu objek, karakteristik, keadaan, sifat atau pesan, gitu ya. Selanjutnya persuasi. Persuasi merupakan paragraf yang berisi ajakan yang disertai alasan yang meyakinkan sehingga pembaca akan melakukan hal yang dimaksud. Argumentasi, paragraf yang berisi alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan menggunakan data sebagai pembuktian. Nah, yuk kita bersama-sama mencermati eksposisi ya. Eksposisi merupakan paragraf yang berisi pemaparan dengan penjelasan atau pengetahuan untuk memberi informasi yang sejelas-jelasnya, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan bersama-sama berlatih di sini ya untuk menentukan paragraf tersebut, termasuk paragraf narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi atau persuasi, gitu ya. Nah, ini ada sebuah soal, kita cermati bersama. Kesehatan tergantung pada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jika mengonsumsi makanan sehat, maka kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Seandainya mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, kita akan sehat. Hal tersebut terjadi karena makanan merupakan sumber tenaga, pembangun dan pengatur tubuh. Jenis paragraf tersebut adalah ya. Jelas ini ada sebuah alasan yang kuat, sebuah pendapat yang kuat dengan bukti-bukti yang kuat ya. Contohnya ini, seandainya mengonsumsi makanan gizi seimbang, kita akan sehat. Ya, gitu ya. Hal tersebut terjadi karena makanan merupakan sumber tenaga, pembangun dan pengatur tubuh. Ya, ini adalah jenis paragraf argumentasi, ada pendapat yang kuat, ada alasannya, gitu ya. Ya, mengapa kok jawabannya argumentasi bukan narasi? Narasi tadi adalah cerita berdasarkan urutan waktu dan sebagainya. Di sini tidak ada, gitu ya. Ya. Deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu. Nah, ini tidak ada yang menggambarkan. Ya, oke. Persuasi itu merupakan paragraf yang isinya ajakan atau rayuan ya. Ini yang mengajak tidak ada di sini. Ayo mari itu enggak ada ya. Oke. Jadi jenis paragraf ini adalah argumentasi, ada bukti-bukti yang kuat, ada alasan yang kuat, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah di argumentasi ya. Sekarang kita lihat ke contoh berikutnya. Ya. Air bersih berasal dari sumber yang terjaga. Terjaga maksudnya sumber air harus dirawat, diawasi dan diperhatikan dengan benar. Tujuannya agar air yang dihasilkan selalu terjamin kebersihannya. Dengan demikian, marilah kita selalu menjaga kelestarian sumber air bersih. Di paragraf ini ada ajakan, marilah kita selalu menjaga kelestarian sumber air bersih. Ini jelas, berarti ini ajakan, yaitu persuasi. Jawabannya adalah C. Ya, mudah kan? Ini ada ajakan ya. Jadi kalau paragraf itu ada ajakan, itu persuasi, mengajak ya. Oke, kita akan melihat soal berikutnya berkaitan dengan andong ini ya, alat transportasi. Oke, kita lihat. Andong adalah alat transportasi tradisional Yogyakarta. Andong memiliki 4 roda yang berbahan dasar kayu. Alat transportasi tradisional ini didari seekor kuda. Tempat duduk penumpangnya berhadap-hadapan
bagian kemudinya dilengkapi lonceng berwarna keemasan. Nah, ini paragraf ini kita lihat anak-anak ya. Memiliki 4 roda, berarti ini menggambarkan, oh ternyata andong itu ada 4 roda. Berbahan dasar apa? Kayu, ini menggambarkan juga. Alat transportasi tradisional ini ditarik oleh seekor kuda. Nah, terus tempat duduk penumpangnya berhadap-hadapan. Ini juga menggambarkan andong ya. Ternyata tempat duduknya itu berhadap-hadapan. Selanjutnya, gambaran selanjutnya, bagian kemudinya dilengkapi lonceng berwarna keemasan. Nah, jadi kita dibacakan paragraf ini, misalkan kita memejamkan mata, kita bisa membayangkan, menggambarkan, oh tempat duduknya berhadap-hadapan, rodanya ada 4 gitu ya. Nah, ini salah satu jenis paragraf apa? Deskripsi, gambaran. Nah, jadi deskripsi itu menggambarkan ada 4 roda, oh ternyata ada 4 rodanya. Terus tempat duduknya berhadap-hadapan. Nah, kita membayangkan, menggambarkan ya. Bagian kemudiannya dilengkapi lonceng berwarna keemasan. Wah, kita memejamkan mata aja bisa misalkan memejamkan mata seperti ini. Wah, kita menggambarkan, wah ada 4 ya, wah ada 4 roda, terus tempat duduknya berhadapan. Nah, itu jelas deskripsi, yaitu menggambarkan atau melukiskan gitu ya, mudah kan? Selanjutnya kita akan berlatih lagi ya. Perhatikan contoh soal berikut ini ya. Kira-kira dari paragraf pada contoh soal ini termasuk jenis paragraf apa ya? Kita lihat. Membuat susu bubuk sangatlah mudah. Tuangkan susu bubuk tersebut ke dalam gelas. Tambahkan gula dan 150 ml air hangat. Aduk hingga merata, susu hangat siap dihidangkan. Jenis paragraf tersebut adalah. Nah, pada paragraf ini memaparkan tentang bagaimana caranya membuat susu bubuk ya. Nah, jelas kalau ada paparan cara membuat seperti ini, jenis paragrafnya apa? Eksposisi. Jadi eksposisi itu memaparkan. Nah, begitu anak-anak, mudah kan? Itu tadi tentang jenis-jenis paragraf dan pengertiannya. Kita aplikasikan ke dalam bentuk soal. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like ya, like, share, komen, dan subscribe Pak Uut Channel. Dan nantikan materi-materi selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.